Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aris Kuliner 212 Official. Oke, baiklah sahabat kuliner, kali ini di konten kali ini kita akan membahas ya makanan yang sangat diminati di Indonesia, terkhususkan di Palembang. Mungkin sahabat kuliner pada tahu makanan apa itu, ialah bulat bentuknya dan berkuah. Itu sangat diminatin dan harganya pun relatif lumayan pas di kantong. Ya, kita akan membahas asal muasal bakso. Mungkin sahabat kuliner sekalian pada belum tahu bahwa bakso itu ternyata asalnya dari negeri Cina. Mari kita ikuti kilasan infonya di kuliner Aris Kuliner 212 Official. Oke sahabat kuliner, sekarang kita akan bahas. Ternyata meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok atau Chinese, namun makanan ini yang berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas makanan dari Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru negeri, mulai dari penjual bakso dan gerobak sampai di tempat-tempat berkelas. Menu bakso juga tetap menjadi favorit ya, apalagi di musim penghujan. Bakso dengan kuah panas langsung meningkatkan selera makan, membuat nafsu makan menjadi naik ya. Apalagi di musim ini, di musim penghujan sekarang, bakso ternyata luar biasa diminati. Bakso dengan kuah panas ini ternyata dapat menggugah selera juga seorang mantan presiden dari Amerika, ialah Barack Obama. Sekalipun Barack Obama tak mampu untuk menolak untuk menyantap bakso saat mengunjungi Indonesia. Sebenarnya selain bakso, makanan-makanan Indonesia yang lain termasuk beliau juga menyukai. Seperti sempat viral juga beliau mencoba makan sate. Ternyata sangat menikmati. Sebagai pecinta bakso, kita juga harus tahu bagaimana terciptanya bakso itu sendiri. Setiap kali menyantap bakso, rasa kuahnya, rasa aromanya yang bisa membuat kita puas dan hati gembira ketika kita memakannya. Apalagi muda-mudi ini yang pacaran, yang ini hobi makan bakso. Bakso merupakan makanan yang mampu merubah mood menjadi lebih baik. Kita juga patut berterima kasih, ternyata yang menginspirasikan bakso itu adalah Pak De Mengbo yang menciptakan bakso itu sendiri. Pak De Mengbo yang hidup pada sorry agak batuk ya, lagi kurang fit sebenarnya. Pak De Mengbo sendiri yang hidup pada abad ke-17, tepatnya di akhir masa kejayaan dinasti Ming, itu memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Asal muasal dia menciptakan atau terinspirasinya bakso dari sang ibu. Makanya sahabat kuliner, jangan pernah kita itu menyia-nyiakan orang tua kita, terutama ibu. Salah satu pesan dari Aris Kuliner 212 ya termasuk. Oke, kita lanjut lagi. Ketika itu Pak De Mengbo melihat ibunya itu kesulitan untuk makan daging karena beliau sudah tua renta, sehingga untuk mengunyah daging itu agak sedikit kurang maksimal. Kemudian Pak De Mengbo sendiri yang sangat mencintai ibunya merasa sangat terpukul ketika saat itu melihat penderitaan ibunya yang bisa dibilang ya favorit makan daging itu, ternyata nggak bisa makan daging lagi. Terus Pak De Mengbo kemudian duduk termenung, berpikir keras bagaimana
agar sang ibu mampu untuk makan daging yang disukainya. Terus ketika dalam renungan Pak Demengbo, tak sengaja Pak Demengbo itu melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang bekerja, yang sibuk menumbuk beras ketan ternyata untuk membuat mochi. Nah, dari mochi inilah Pak Demengbo itu terinspirasi untuk mengeksekusi daging tersebut agar bisa dimakan. Dibentuklah bakso itu, dihaluskan dagingnya dan dijadikan satu seperti halnya mochi lah. Dibentuk bulat-bulat dan direbus dengan air panas. Ketika mengambang baru diangkatnya. Mengetahui soal kelezatan bakso ciptaan Pak Demengbo ini, ternyata masyarakat kota Fuzhou itu merespon dengan positif dengan ciptaan resep dari Pak Demengbo, sehingga mereka meminta resep tersebut dan mencoba di rumahnya masing-masing. Akhirnya bakso menjadi salah satu menu pilihan masyarakat di Tiongkok. Oh, ternyata asal bakso ternyata dari Tiongkok. Yang tidak hanya terbatas di kota Fuzhou saja, ternyata sampai akhirnya bakso juga dikenal sampai ke Indonesia melalui pedagang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Ternyata Tionghoa banyak menginspirasi ya. Terus kenapa bisa Pak Demengbo tersebut menamai makanan itu menjadi namanya bakso? Ternyata ada asalnya juga, sahabat kuliner. Kenapa sampai Pak Demengbo itu memberi namanya bakso? Ternyata pertama kalinya bakso itu dibuat dari daging babi, yang dalam bahasa Tiongkok adalah bak. Lalu dia memasukkan bakso-baksonya ke dalam kuah sup yang bahasa Cinanya su. Ternyata kuah sup adalah su, daging babi adalah bak. Sehingga masyarakat Fuzhou kala itu menamanya menjadi bakso, yang berarti sup daging babi, asal mulanya. Nama itu tidak berubah saat sampai di Indonesia, walaupun bakso di Indonesia sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kepercayaan masyarakat setempat yang kebanyakan tidak mengkonsumsi daging babi. Alhamdulillah ya, kita bersyukur. Ternyata itu hanya nama asal muasalnya. Ketika sampai di Indonesia disesuaikan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Namun versi lain pun mengatakan bahwa bakso berasal dari makanan Eropa, yaitu meatballs. Adapun yang menyebutkan bahwa bakso di Indonesia juga merupakan makanan Eropa, dibawa oleh penjajah Belanda di zaman dulu. Ini termasuk termasuk versi lain yang mengatakannya. Sebenarnya tergantung dari di mana wilayah itu akan ada versi masing-masing. Saya hanya menceritakan berdasarkan versi yang saya ketahui. Nah, ternyata meatball tersebut panganan yang sebenarnya juga mirip dengan bakso asal Cina. Hanya saja meatball sendiri masih simpang siur asal usulnya. Masih simpang siur ternyata, sahabat kuliner. Meatball sendiri yang biasanya menjadi makanan campuran pasta dan spaghetti, kadang hanya dimasak dengan saus tomat saja. Bentuknya juga tak sehalus bakso asal Tiongkok ya. Bakso ini tercipta karena cinta yang begitu besar. Wajar jika hingga kini bakso menjadi salah satu makanan yang paling dicintai di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri menempati urutan teratas sebagai makanan yang paling diminati, sejajar dengan nasi goreng, sate, rendang, dan lain-lainnya, sahabat kuliner. Nah, dari asal muasal
bakso tersebut, bahwa kita mengambil satu kutipan bahwa sesungguhnya makanan apapun itu, kalau kita buat dengan rasa cinta dan kasih sayang, apalagi kita membuat untuk ibu, itu akan menjadi makanan yang luar biasa, apapun itu. Jadi bagi sahabat kuliner yang ingin mencoba memasak, yang merasa belum bisa masak dengan cinta, maka akan tercipta rasa yang luar biasa. Oke sahabat kuliner, demikianlah konten kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi, semoga bisa menjadi info yang bisa manfaat, menjadi berkah bagi kita semua. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Aris Kuliner 212 Official. Kita ikuti konten-konten selanjutnya, insya Allah menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Dan satu hal juga sahabat kuliner, di Aris Kuliner 212 Official ada juga namanya konten karaoke dan lagu, itu hanya untuk menghibur. Semoga hari-hari kalian terhibur menjadi indah. Baiklah, oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi.